Kembali lagi dengan Ngondek, ngobrol dengan Kolabora. Hari ini kita kedatangan nih founder dan CEO dari Makeupan. Halo Naula, apa kabar? Halo Kak, baik banget kabarnya. Baik, terus sekarang lagi sibuk apa Naula? Kalau kesibukannya sih dari bangun sampai tidur makeupan aja ya. Makeupan aja ya? Dari Bukan buka mata. makeupan ya, tapi makeupan kerja ya. Benar, makeupan kerja. Buat teman-teman yang belum tahu makeupan ini apa sih? Mungkin dengernya makeupan, oh orang mungkin sedang make up gitu ya. Benar. Ya makeupan ini memang sebenarnya kalau dikaitkan dengan make up sih cukup relevan ya. Karena kita memang produk yang bergerak di bidang jasa kecantikan nih Kak. Jadi kita ngejediain jasa kecantikan dari mulai make up, hair styling, massage, dan sebagainya untuk para wanita dengan harga yang affordable tapi kualitasnya tinggi. Kayak gitu. Nah, berarti buat wanita aja kan? Buat pria berarti nggak bisa dong? Kalau massage bisa, Kalau tapi massage memang bisa. Mayoritas customer kita kebanyakan wanita. Oke. Cuman kita juga bisa massage buat pria. Apa massage ini seperti aplikasi anak bangsa yang sebelumnya dipunya dan sekarang udah nggak ada? Kebetulan penyedia jasa mereka udah pindah ke Makeupan, jadi memang kita kerjasama sama mereka dan akhirnya kita bangunlah yang namanya Massage by Makeupan. Kebetulan banget ini baru di launch loh Kak. Wow, baru luar banget. biasa. Sejak bulan ini? Iya, baru minggu ini. Wow, Baru minggu ini di launch. sukses selalu Makeupan. Jadi ini Terima salah kasih. satu produk terbarunya Makeupan. Betul, jadi kapanpun butuh massage, hamin 2 jam selama langsung info ke kita dapet. Nah, mungkin kita nggak bahas Makeupannya dulu nih. Bener. Mungkin aku mau nanya-nanya dulu ke personal Naula sendiri, basicnya itu kuliahnya apa sih? Oke, mungkin agak-agak meleset ya sebenarnya. Aku dulu belajar ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi memang nggak terlalu relevan sama apa yang aku lakukan sekarang karena basicnya lebih ke riset sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadikan seorang Naula ini menjadi womanpreneur? Karena nggak banyak gini ya, mindset mungkin wanita-wanita yang konvensional itu kebanyakan mereka sekedar kuliah, kemudian bekerja, menikah, dan mengurusi rumah tangga. Nah, ini kan jarang sekali kita mengangkat bahwa wanita jadi entrepreneur atau kita sebut womanpreneur. Sekarang ini udah mulai banyak. Apa sih yang membuat Naula ingin menjadi seorang womanpreneur? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, kata kuncinya ada 2 ya. Yang pertama opportunity, yang kedua passion. Nah, kalau misalnya kita ngebahas soal passion, itu karena aku dari sekolah memang punya mimpi, selalu ngomong sama teman, aku tuh pengen banget punya beauty center. Itu dari aku masih SMP. Dan aku juga pernah mengalami problem di mana hal-hal berbau kecantikan seperti rambut, kemudian cara aku memperbaiki diri dan memperbaiki penampilan itu berpengaruh banget nih terhadap kehidupan sosial aku. Makanya aku ngerasa kecantikan itu penting banget untuk seseorang perjuangkan dengan banyaknya jasa kecantikan yang beragam yang ada di Indonesia. Tapi di balik itu ada opportunity yang aku lihat ternyata di Indonesia itu market beauty-nya tuh gede banget. Tapi ternyata masalahnya banyak. Maksudnya apa? Jadi nggak gampang nih Kak, ternyata untuk dapetin jasa kecantikan sebelum ada Makeupan yang kira-kira masuk di budget tapi kualitasnya bagus kayak gitu. Untuk dapetin yang mana yang pas dan dari sisi penyedia jasanya masih butuh banget ternyata pemberdayaan untuk ningkatin skill mereka, skill ya, benar, betul. ningkatin pengetahuan ataupun exposure mereka terhadap pasar kayak Betul, gitu. dunia kan terus bergerak ya. Namanya dunia terus bergerak, pasti ada model baru, cara baru. Mereka Bener sering banget. harus mengupgrade skill mereka supaya nggak ketinggalan. Itu Apalagi kan poinnya, beauty. Ya. Beauty itu berubah terus loh Kak. Betul. Banyak sekali ya konsep-konsep beauty baru sedang viral di A, di B, di C. Nah, awal mula setelah kamu punya keinginan untuk menjadi seorang womanpreneur, boleh dikasih tahu nggak sampai awal terbentuknya Makeupan ini ceritanya kayak apa? Jadi awalnya banget itu aku masih kuliah posisinya dan aku punya istilahnya melihat ternyata untuk booking jasa makeup wisuda aja susah banget. Aku harus nyari tuh 2 Pas minggu. mau wisuda ya? Bener, dekat-dekat mau wisuda tuh yudisium dan sebagainya. Ternyata aku harus nyari tuh sampai 2 minggu untuk dapetin jasa kecantikan. Jadi aku ngerasa, wah nggak efisien nih. Akhirnya kepikiran untuk bangun Makeupan, yaitu platform untuk cari jasa kecantikan kayak gitu kan. Nah tapi di lain hal sebenarnya itu karena aku pernah ikut competition di saat itu. Dan ternyata pada saat aku lagi buat competitionnya ada orang yang ngeliat bahwa ide ini tuh bagus kayak gitu. Dan dia pengen bantu aku dan juga partner Untuk aku mengeksekusi ide benar ini. untuk eksekusi idenya. Akhirnya kita dapat opportunity untuk riset, kemudian mulai datang ke pasarnya untuk dengar langsung dari mereka keluhan mereka, dan akhirnya kita berani jalanin karena ternyata kita dipercaya nih sama 450 penyedia jasa. Padahal Makeupan baru punya PPT 4 slide doang, kita belum punya aplikasi. Jadi kita baru punya ide dan istilahnya niat lah ingin membantu para penyedia jasa ini dan ternyata mereka percaya. Berarti gitu. dengan kata lain Makeupan ini adalah aplikator ya antara
yang penyedia jasa dan yang membutuhkan jasa tersebut. Benar, kita tuh penghubung nih antara penyedia jasa yang mencari klien dan kita yang misalnya memberikan jasa terbaik untuk klien. Nah, sebelum ada aplikator ini, apakah ada cara-cara konvensional sebelumnya? Ada banget, jadi misalnya pada nyari di search engine atau di sosial media, tapi itu yang tadi aku bilang, nyari makeup aja butuh waktu 2 minggu. Contohnya ya, aku mencari makeup artist, aku search yang pertama di Jakarta, pengennya taunya nemunya di Depok, kemudian di Bogor, di Tangerang, terus aku harus tanya satu-satu price listnya. Pas udah dapet price list yang cocok, akhirnya nih dari banyak banget makeup artist, ternyata nggak available, jadi itu prosesnya bolak-balik. Panjang ya. Benar, panjang banget. Jadi sebenarnya dengan hadirnya makeupan ini membuat sesuatu itu menjadi lebih simpel dan lebih mudah dengan kata lain seperti banget. Itu ya. Repotnya di kita aja kayak gitu. Itu kan cerita yang istilahnya gampang. Itu perjalanannya pasti nggak semudah itu. Kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan terbesar yang kamu alami dalam menjalani? Wah, tantangan tuh banyak banget Kak, dari awal sampai sekarang juga ada tantangan. Cuman yang aku paling rasakan mungkin karena aku mulai bisnis dari aku lulus kuliah, jadi aku nggak punya pengalaman sama sekali, tiba-tiba harus jadi lead suatu tim kayak gitu. Jadi aku banyak belajar tentang manusia, tentang bagaimana kita bisa memimpin orang lain, tentang bagaimana kita bisa menyampaikan visi sehingga orang itu punya visi yang sama. Itu sebenarnya yang menurut aku paling challenging, karena kita sebagai leader, kita menjadi role model, tapi kita juga menjadi istilahnya orang yang bisa mensupport mereka dari belakang kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku leader tuh bukan untuk nyuruh-nyuruh aja ya. Bukan benar-benar harus menjalani dan juga di copy kan. Bener banget. Nah, makeupan dari yang punya 4 slide sudah banyak yang memiliki minat pada makeupan. Setelah sudah memiliki aplikasi, bagaimana cara Naula untuk terus mengembangkan? Sedangkan kalau yang saya tahu sebenarnya yang semodel dengan makeupan ini ada beberapa. Apa sih unique selling point-nya makeupan? Oke, jadi sebenarnya nih dari awal kita bangun itu nggak langsung jadi kayak gini. Kita tuh melalui banyak proses dulu. Kita tadinya bikin sistem open marketplace di mana orang bisa daftar untuk jadi penyedia jasa dan orang bisa bikin pricing mereka. Tapi ternyata kita rasa itu nggak terlalu works dengan sempurna lah, karena ternyata orang-orang tuh masih susah untuk dapetin yang istilahnya yang tadi kita bilang affordable tapi high quality. Akhirnya kita gantilah itu menjadi curated marketplace. Nah, jadi kita pilih-pilih nih penyedia jasanya, kita punya standarisasi kualitas dan kita bikin jadi satu harga. Jadi orang-orang mau pilih siapapun makeup artist ya contohnya ya, dengan kualitas yang bagus-bagus, itu harganya sama dan harganya itu di bawah harga mereka yang asli. Jadi yang manapun mereka dapat harga yang termurah. Nah, itu sebenarnya yang jadi unique selling point kita. Dan di sini kita juga provide ada yang namanya beauty consultant yang bisa bantuin sih setiap customer dapetin apa yang mereka mau sampai mereka paling puas. Jadi ada beauty consultant yang mungkin seperti itu ya. Nah, banyak juga, saya juga sempat riset gitu ya. Nah, dengan hadirnya aplikator ini menguntungkan untuk konsumen, tapi terkadang merugikan untuk si penyedia jasa. Contoh, kalau misalnya kamu kan penyedia jasanya adalah kayak seperti makeup artist, terus kalau misalnya ada online transportation itu penyedia jasanya adalah mitra, mereka kadang-kadang mengeluhkan ini harganya kita di-price banget supaya lebih baik diterima oleh pasar. Mereka mengeluhkan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang kamu sampaikan kepada mereka penyedia jasa hingga akhirnya mereka mau menurunkan harga mereka di bawah harga pasaran? Pertama sih kalau BKP sendiri nggak neken sampai segitunya. Jadi maksudnya kita juga istilahnya ngambil margin. Masih manusiawi banget, ya. Bener, sangat tipis kayak gitu. Masih sangat-sangat amat manusiawi. Jadi dari sisi itu penyedia jasa nggak terlalu keberatan istilahnya kayak gitu. Dan yang kedua, kita nggak bawa quantity nih Kak. Karena yang tadinya mungkin mereka 1 bulan nge-handle 3-4 klien, tiba-tiba bisa 15 kayak gitu kan. Jadi berarti scale up mereka punya bisnis juga yang tadinya mereka berjalan sendirian hanya pegang 4 klien, sekarang jadi 15. Benar kayak gitu. Jadi dari sisi mereka, walaupun mereka ngasih diskon ke makeupan karena kuantitinya jauh lebih tinggi, mereka ngerasa itu justru menguntungkan mereka. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pelatihan sendiri, pastikan mereka kamu bekali dengan pelatihan-pelatihan. Apakah itu di-charge atau hanya sekedar diberikan pelatihan gratis? Nah, kalau makeupan kebetulan di luar dari penyedia jasa yang kita kurasi, kita juga punya community. Community-nya ini penyedia jasa se-Indonesia bisa join kita. Dan itu dengan, memang berbayar, tapi itu murah banget Kak. Super murah. Dan setiap bulannya mereka dapat free kelas dari kita, dari coaching-coaching yang udah master. Nah, itu kita nggak nge-charge mereka lagi, jadi mereka bisa dapat free. Dan itu istilahnya kelas-kelas yang kita bawa itu nggak gampang mereka dapetin kalau di luar makeupan. Kenapa kita pengen ngebawa kelas-kelas itu, bahkan nggak melulu tentang cantikan ya, kadang tentang fotografi, kadang tentang digital marketing, tentang apa yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas mereka. Jadi ketika mereka bergabung sama mereka udah jalan 6 bulan, 1 tahun, itu kualitas mereka udah berkembang secara pesat kayak gitu, tanpa biaya mahal. Kalau saya kan nggak mengerti
tentang beauty. Berarti kalau dengan begitu sebenarnya mereka membayar sedikit untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dan terus berinovasi. Benar banget. Dibandingkan mereka dengan harus mengikuti kursus yang satu course mungkin biayanya lebih mahal daripada membayar membership seperti ini. Walau sih aku nggak menyalahkan kalau course itu mahal, karena kan itu bertatap muka langsung, diperhatikan langsung oleh coachingnya. Dan mungkin lebih hands on mungkin. Bener, lebih hands on. Kalau kita kan ini lebih massive kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang pun kita mengarahkan orang untuk, ayo kalau misalnya mau join course ke partner makeupan, kalian dapat harga khusus. Jadi kalian, mereka bayar membership murah ke kita, tapi mereka potongan-potongan kalau mereka mau course yang lebih direct pun itu bisa dengan harga khusus kayak gitu. Jadi kita ajak kerjasama juga nih para akademi yang menurut kita pun mereka bisa ngebantu sih para penyedia jasa, bukan berarti kita mau ngambil pasar semuanya. Berarti kalau begitu bukan hanya penyedia jasa dan juga konsumen, tapi juga ada pihak ketiga yaitu akademisi yang ikut terbantu dengan aplikasi ini. Betul banget. Nah, kalau boleh tahu sendiri sudah berapa banyak penyedia jasa sih yang bergabung dengan Makeupan sampai saat kalau ini? Saat ini kita kurang lebih di Indonesia 7.000 penyedia jasa ya in total. Seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke? Kita ada, sebenarnya gini, kalau secara operation marketing ataupun maksudnya kita nge-serve customer ke B2C-nya, itu kita baru di Jabodetabek. Nah, tapi kalau misalnya untuk penyedia jasa gak bergabung di community kita, itu bisa dari mana aja. Kita ada dari Sumatera, dari kemudian misalnya Bali, kemudian misalnya bahkan dari NTT aja ada. Kayak gitu. Wow, luar biasa. Nah, kita ngomongin Indonesia ini luas banget. Makeupan punya big plan nggak kalau bisa merambah seluruh pasar di Indonesia sendiri? Pastinya banget, sebenarnya kita manfaatin yang namanya teknologi ya, ataupun koneksi internet yang dimana setiap orang tuh bisa terhubung. Nah, jadi kita sama sekali tidak membatasi. Bahkan kalau misalnya dari luar negeri pun pengen bergabung sama dia memang orang Indonesia mengerti bahasanya, mereka pun bisa. Dan kita memang punya mimpi setiap area itu bisa terus bantu lah, istilahnya tersupport. Karena sebenarnya komunitas ini salah satu pemberdayaan kita terhadap penyedia jasa, kayak gitu. Kan kita seperti kita ketahui kebutuhan makeup itu kan karena Indonesia ini culture-nya atau budayanya yang adat pernikahan, terus kemudian wisuda kelulusan sekolah, semua itu membutuhkan makeup. Bahkan undangan-undangan di perkantoran, mereka tuh butuh makeup seluruh Indonesia. Saya kira dengan adanya ini di tiap kota membantu juga membuat sebuah industri baru. Seperti yang saya ketahui, kebetulan saya juga berasal dari Indonesia Timur, kebanyakan masyarakat di sana masih tidak mau untuk berbisnis. Tujuan mereka hanya nelayan, bertani, bercocok tanam, ataupun juga menjadi PNS. Itu cita-cita mereka. Mungkin dengan adanya Makeupan bisa menyalurkan, menjadi aplikator dari penyedia jasa juga konsumen. Saya rasa ini menjadi target yang sangat bagus sih ya. Bener banget, karena sebenarnya kalau kayak di daerah-daerah lain itu mereka biasanya bookingan itu terpusat terhadap sebagian penyedia jasa. Gitu. Jadi itu aja. Karena mungkin human resource-nya cuma sedikit. Iya, bener jadi, banget. Pilihannya pun nggak banyak. Mungkin bener juga banget. karena human resource-nya sedikit, tapi juga si demand-nya gede, demand-nya banyak, otomatis pasti juga akan full job. Bener. Kalau saya rasa mungkin lebih kayak community development. Seperti mungkin ada workshop kecil. Dan mungkin kayak yang tadinya orang mau jadi penyedia jasa, mereka apa sih yang takutin? Mereka takutnya, aduh aku mulai sekarang bisa nggak ya dapet klien? Let's say apakah aku harus menunggu 2-3 tahun juga, gitu betul. Untuk bisa mulai dapet klien. Nah di sini kita nggak buka opportunity selama dia punya skill, quality dia bagus, walaupun mungkin dia baru jalan 2-3 bulan, kita ngelihat dia udah punya porto yang cukup, itu mereka bisa kita memberdayakan kayak gitu. Jadi istilahnya nggak perlu takut kalah sama yang udah bertahun-tahun, tapi tetap ya, walaupun kalau di bidang jasa sebenarnya jam terbang itu pasti berpengaruh kayak betul ya, experience ya. Benar. Tapi ya gini, kalau kita nggak mulai, kapan kita bisa punya experience? Kalau buat saya sih lebih baik mulai dulu aja sebelum kita tuh terlambat. Kadang-kadang orang tuh takut berbisnis karena nggak mau untuk memulai. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih, Naula, siapa sih siapa yang paling berdampak besar buat kamu menjadi womanpreneur? Sebenarnya pastinya di sebelah sini ada orang tua aku ya. Orang tua aku yang paling support aku dari nol banget. Kalau nggak ada orang tua aku kayaknya udah nggak mungkin sih aku bisa bangun bisnis Makeupan ini. Dan pastinya tim aku juga sih. Aku punya co-founder, ada Shiva, ada Gali. Kemudian kita juga punya CTO Adrian. Nah mereka juga yang support aku, dan timnya sendiri yang menjadi motivasi utama bagi Makeupan untuk terus maju. Karena kita selalu mikir bahwa kita tuh punya tanggung jawab terhadap tim kita, kayak gitu. Apapun terjadi kita harus bisa berkembang seperti itu. Dengan kata lain, dibutuhkan kolaborasi antar manusia. Jadi untuk membuat sebuah usaha bukan muncul dari ide sendiri. Benar. Kadang-kadang kalau sendiri itu lebih ke
idealis ya. Bener. Kalau kita punya tim, itu jadi bisa lebih bertukar pikiran dan juga mendapat sudut pandang yang berbeda. Bener banget. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirin belum tentu diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia. Harus ada perspektif lain ya. Nah, kalau dari segi Naula sendiri sebagai salah satu founder dan juga sekarang CEO Makeupan, apa yang membuat idealisme kamu hingga Makeupan jauh menjadi sebesar ini? Mungkin kalau dibilang idealisme lebih ke aku tuh tipenya mengusahakan segala macam sesuatu. Maksudnya aku tuh nggak gampang nyerah. Jadi setiap ada problem pasti ada solusinya. Pasti betul. Ada solusinya. Kalau kita nggak bisa naik pesawat kayak Garuda, kita masih bisa naik AirAsia. Istilahnya kayak gitu ya. Betul. Jadi menurut aku selalu ada jalan. Dan itu yang aku pegang. Jadi kayak kemarin contohnya COVID. Kemudian pasti impact banget terhadap penyedia jasa. Apalagi penyedia jasa semua ya. Bener banget. Nah cuma di situ kita justru call nih apa yang kita bisa lakuin kayak gitu. Apa kira-kira hal-hal kreatif yang justru bisa bikin kita berkembang. Dan malah setelah COVID itu Makeupan tuh growth-nya beratus-ratus %. Jadi itu yang istilahnya menjadi pacuan lah, bahwa apapun situasinya selama kita bisa adaptasi selama kita bisa berinovasi, itu pasti bisa dilalui. Ya, jadi saya ingat sebuah kata sama mentor dan foundernya Kolabora juga, bahwa setiap ada suatu masalah, pasti tuh ada muncul secercah harapan baru. Yang penting kita mau berusaha, mau berpikir, mau berinovasi, kira-kira apa yang tepat, kita shifting produk nih. Nah. Bukan berarti karena pandemi kita lalu berserah dan kita nggak melakukan apapun. Dan itu menurut saya salah juga sih. Nah, baik lagi nih, Naula menjadi womanpreneur. Kira-kira banyak nggak sih kayak pandangan sebelah mata dari orang-orang di luar sana ketika memutuskan menjadi seorang womanpreneur, nggak kayak kerja kantoran yang gajinya pasti, terus kemudian pasti dapat THR, kemudian dapat bonus. Ada nggak yang seperti ngapain sih waktu awal-awal mendirikan Makeupan? Kalau misalnya menurut aku ya, jadi womanpreneur tuh seru, itu yang paling penting. Ketika kita bikin usaha ya, setiap bangun tuh kita excited, setiap minggu tuh kita punya hal baru yang bisa dilakukan, dan setiap kita buat achievement, itu menjadi istilahnya kebanggaan dan kebahagiaan sendiri. Kayak orang suka mikir, emangnya nggak capek kerja terus kayak gitu. Aku tuh kadang kerja Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam kerja terus, jadi nggak ada istirahatnya. Cuman sebenarnya dibalik itu, ketika kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka, itu tuh bahkan kita bahagia pas lagi kerja kayak gitu. Itu sih yang menurut aku nggak dapetin. Dan ketika kita jadi entrepreneur, kita kan biasanya memberikan solusi atas masalah. Betul. Jadi ada yang terbantu. Melihat orang yang kebantu itu, percayalah itu rasanya bahagia banget, dan itu membawa banyak warna terhadap untuk hidup kita, di balik gaji, di balik mungkin rutinitas yang biasanya kita lakukan kayak gitu. Ya, jadi ini ada yang unik sih. Dalam masa pandemi ini aku melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya kita setuju ya. Tapi dengan karena keadaan ini banyak juga yang menjadi entrepreneur baru. Nah, menghadapi masalah itu, kira-kira apa yang dilakukan Naula sebagai womanpreneur untuk berarti gini, banyak menjadi entrepreneur. Berarti makin banyak juga saingan. Buat kamu itu menjadi challenge atau menjadi sebuah kayak, wah ini kayaknya aku bisa tenggelam nih. Kalau menurut aku sih, kalau kita selalu takut sama kompetisi, kita nggak akan pernah berhasil kayak gitu. Justru kita perlu pasar yang ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi, akan mati pasarnya. Karena pasar yang bagus pasti banyak pemainnya kayak gitu. Intinya satu tadi ya, kita terus berinovasi. Bener banget. Jadi kita harus bisa nunjukin bahwa kita punya quality yang mungkin nggak dimiliki sama kompetitor kita. Dan di satu lain hal, aku selalu merasa bahwa semua bisnis itu punya pasar masing-masing. Mungkin kita punya bisnis yang sama, tapi mungkin Makeupan dan kompetitor lain itu mereka punya pasarnya masing-masing. Jadi nggak berarti satu bisa berhasil dan satu nggak bisa berhasil juga, itu nggak berarti kayak gitu. Kita nggak harus monopoli juga, kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke. Nah, ada pesan nggak buat dari Naula buat teman-teman yang di rumah, kolabers yang mau mulai berusaha, ataupun perempuan-perempuan yang mau mulai, dari mana sih mulainya gitu? Kalau menurut aku, mulainya itu dari ide terlebih dahulu, peka terhadap lingkungan. Kira-kira kalian melihat ada masalah apa sih sebenarnya di lingkungan yang kira-kira kalian tuh bisa pikirkan solusinya. Tapi yang namanya solusi itu bisa jadi potensi, bisa juga jadi buang-buang waktu. Nah, jadi kita harus bisa riset bahwa kita tahu ini benar-benar yang dimiliki sama, yang diinginkan sama pasar kayak gitu. Setelah kita udah punya hal yang kita yakini itu, yang penting kita mulai. Ketika kita mulai, kita melakukan kesalahan, disitulah titik kita akan berkembang. Di situ kita akan tahu yang mana yang benar. Oke. Nah, sebenarnya gini, apakah Makeupan itu dulu dengan modal sendiri, apakah langsung mendapatkan investor? Karena banyak kolabers juga yang bertanya, gimana sih caranya startup bekerja? Apakah kita dengan punya ide aja langsung ada yang mau investasi?
atau harus dengan modal sendiri? Awalnya sih make upan kan sebenarnya yang butuh investment itu kita untuk bangun app-nya kan, tapi sebenarnya kita butuh biaya operasional juga untuk kayak ketemu penyedia jasa, itu tuh mahal sebenarnya, lumayan lah gitu kan untuk kita mencari survei. mitra. Benar, itu tuh spend-nya dari mulai bensin, uang makan dan sebagainya kan lumayan ya. Nah saat itu karena istilahnya aku nggak punya modal, aku memang punya kayak apartemen mahasiswa dikasih orang tua. Nah itu aku sewain Airbnb. Jadi aku kayak sewain harian gitu ya. Itu dibantu sama co-founder yang lainnya. Kayak kita yang namanya ngepel sendiri segala macamnya, lumayan, tapi lumayan banget sebulan bisa untuk nutupin biaya operasional kita. Jadi kalian gitu. Jadi selagi kalian bekerja keras mencari uang di luar daripada core bisnisnya untuk memenuhi si core bisnis ini. Benar banget. Menarik. Jadi pas kita udah dapat pendanaan untuk bikin aplikasinya, barulah saat itu kita pakai si pendanaan itu. Berarti benar-benar dengan modal sendiri, tidak ada angel investor? Ada. Jadi itu setelah yang masa bootstrapping, kita masuk ke seed round, itu baru kita dapat investment itu dari angel kayak gitu. Dan kayak semacam crowdfunding gitulah. Ini ya, jadi buat teman-teman jangan lihat sesudah suksesnya, tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi kesuksesan. Karena kalau menurut saya ketika dari kecil, ini analogi sederhana aja ya, dari kecil sering disuapin, lama-lama sampai besar pengen disuapin terus. Ketika mereka keterpaksaan dan suapin, berarti harus makan karena lapar. Berarti kan gimana caranya saya harus belajar nyendokin dan makan sendiri. Benar. Nah, ketika dengan analogi ini banyak sekali ya usaha-usaha yang memang mereka sudah punya modal, tapi karena ketersediaan modal kadang-kadang kurang berinovasi. Nah, balik lagi, The Power of Pepet ini sebenarnya nggak harus sih seperti ini, tapi kadang-kadang menimbulkan jadi kita challenge-nya harus benar-benar kuat banget. Dan itu sih mental sih, kalau menurut saya mental itu benar-benar kita kadang-kadang capek, lelah, terus kayaknya kok nggak berhasil juga. Itu sih yang kadang-kadang buat beberapa teman-teman di startup menyerah. Jadi kalau dari Naula sendiri, ada nggak sih sampai kayak, aduh kayaknya pengen nyerah aja deh? Pasti ada ya titik-titik kayak bengong, terus kayak mikir, capek banget ya. Mungkin kalau misalnya dulu nggak bangun make upan, gue bisa liburan kayak orang-orang. Nah, kadang-kadang apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, aduh kayak teman pada liburan, terus mereka pada main, terus santai kayak gitu ya. Aku mikir, aku sibuk banget ya. Itu cuman kayak ya sehari ya nggak sampai lah setengah jam lah. Setelah itu nanti udah bisa nikmatin hasilnya kan. Benar, maksudnya masa-masa kayak gitu tuh nggak bener-bener bikin kita nyerah, tapi cuman mikir aja. Terus habis itu setelah itu enggak ngelihat positifnya lagi, enggak kok ini worth it kayak gitu. Jadi nggak ada sih titik yang bener-bener sampai pengen nyerah banget. Alhamdulillahnya saat ini selalu bangun lagi setelah itu. Ada nggak sih sampai kayak masa-masa di mana kayaknya kita harus pivot deh gitu? Sempet nggak? Atau pernah mengalami itu? Oh pasti pernah dong. Kita dari model awal, monetizing model kita tuh dari awal sampai sekarang ada berapa kali berubah kayak gitu. Maksudnya menurut aku sih nggak sampai benar-benar pivot ya. Jadi maksudnya lebih ke perubahan bisnis model aja itu kita ada sih kayak gitu. Dan bahkan kita ada kayak produk-produk baru yang nggak pernah sama sekali make upan pikirkan. Kayak produk-produk terkait wedding. Sekarang kan ada make upan wedding, ada make upan space. Itu sama sekali nggak pernah kepikiran. Tiba-tiba kita lihat opportunity terus kita bikin dan ternyata menghasilkan, ya kita lanjutin kayak gitu. Nah, selama gini, kalau di startup kan kadang-kadang kayaknya kita coba bisa merambah ke sini. Nah itu sebenarnya kalian riset dulu atau enggak sih? Atau sekedar coba dulu kita trial and error? Apa kalian harus benar-benar bikin modelnya kayak gimana ya? Kita coba dulu riset pasar. Yang benar sih sebenarnya riset dulu. Tapi kenyataannya di make upan nih ada beberapa produk yang berhasil, itu nggak sengaja. Jadi kayak bahkan kita boro-boro riset, kita punya idenya aja kayak success tiba-tiba gitu ya. Iya, success by accident kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu. Cuman kalau menurut aku ya cara benarnya memang sebuah company itu harus data driven. Kita nggak bisa pakai gut feeling, karena kalau misalnya gut feeling itu chance untuk gagalnya tuh gede banget. Dan kalau misal apalagi kalau kita pakai uang orang ya, kita dapat investment, jangan pernah berpikir bahwa it's okay untuk coba-coba, toh ini duitnya nggak, maksudnya bukan duit gue gitu kan. Tapi kan sebenarnya tetap untuk kita pertanggungjawabkan bener mereka. Banget, bener banget. Kita mau doing apa? Bener banget, apalagi sesuatu yang kira-kira mengeluarkan budget banyak, itu tuh harus dipikirkan matang-matang melalui data, menurut aku kayak gitu. Oke, so buat make upan sendiri, next step-nya apa nih? Apakah mau IPO atau mau... Wah, kayaknya masih jauh. Next step-nya masih sukses dulu. Jadi karena aku lihat make upan tuh selalu lihat website-nya pasti ada produk baru bener-bener produknya tuh banyak banget sekarang. Dari yang awalnya berapa, sekarang jadi banyak banget. Tuh lihat, wow, Naula keren banget nih. Apa nih, terakhir kita ketemu itu kan di acara
Startup Weekend ya, benar ya. Saat itu produknya yang aku lihat saat kita ketemu, produknya masih sedikit, sampai sekarang malah banyak banget gitu, dan itu nggak nyampe setahun. Benar, itu sebenarnya itu tadi aku bilang, kita nggak tiba-tiba dapat demand yang bahkan kita nggak ngejual, tapi kita dapat demand ya tiba-tiba. Akhirnya kita ngeliat ada opportunity, pas kita coba running bagus, akhirnya kita coba besarkan kayak gitu. Jadi itu sih yang kadang-kadang ada yang by accident juga. Cuman kenapa kita mungkin banyak produknya beda-beda, tim aku tuh tipenya mereka tuh suka sharing idea. Jadi kalau misalnya tanya Makeupan tuh produk-produknya apakah idea aku dan co-founder lainnya, nggak juga, itu ada dari tim aku juga, dari employee Makeupan yang mereka tuh mencetuskan idea, mereka bikin demand dan kita dengerin. Makanya sebagai leader menurut aku kita tuh jangan selalu mikir kalau kita paling pinter. Justru kita harus tahu bahwa mungkin employee kita punya pemikiran ataupun idea yang lebih bagus dari kita. Kayak gitu, ketika kita dengarkan mereka, kita konsiderasikan apa yang mereka pikirkan, bisa itu ternyata jadi potensi sangat besar. Karena aku sering banget mendengar banyak startup yang mereka itu gede gara-gara 1-2 hal, dan 1-2 hal tuh bukan dari co-founder, bukan dari C-levelnya gitu, tapi dari employee-nya itu sih. Nah, banyak banget yang memang kadang-kadang cuma satu line, cuman dari atas ke bawah dan ke bawah doing that. Sebenarnya yang baik itu menerima masukan, karena ya itu dia, kenapa kita butuh tim sih? Karena kita butuh ide kita divalidasi. Benar. Atau mungkin ide mereka bahkan yang kita validasi sebagai C-level. Exactly. Luar biasa Naula. Oke. Nah, terakhir nih aku minta Naula kasih tips and trick buat collabers gimana buat bisa ngikutin suksesnya kayak Naula. Amin. Kalau misalnya dibilang sukses sih aku masih berusaha ya. Ya. Tapi untuk aku ngelihat sosok Naula ini gini, cewek yang fighting banget sama kerjaannya gitu ya. Sampai kadang-kadang bales chatnya 1:30 pagi, wah masih kerja juga nih. Tapi sama ya memang kita kadang-kadang ide itu datang kapan aja, jadi kita nggak bisa prediksi sebenarnya. Kadang-kadang kita ngerjain file juga, karena mungkin sekarang kayak banyakan WFH juga, pagi itu malah jadi nggak ada mood buat kerja, mungkin sore ke malam baru bisa kerja gitu. Iya, kayak tipe-tipe orangnya, kayak aku tipe-tipe wolf gitu yang bisa itu kerjanya justru dari siang sampai malam, pas paginya tidur. Baru produktif ya. Iya kayak gitu. Mungkin biar bisa sukses kayak Kateo ya kalau misalnya. Amin. Belum lah. Kalau misalnya dari aku sih sebenarnya namanya kesuksesan itu batasnya kita yang tentuin. Betul. Menurut aku, kapanpun kita ngerasa ada suatu achievement, mungkin itu satu dan lain hal yang bisa menunjukkan kesuksesan kita. Tapi di balik itu semua ada keterpurukan, ada kegagalan, tapi kegagalan itu yang bikin kita belajar. Makanya sebenarnya kalau orang bertanya kayak, Kak, emang kalau pas bikin makeupan nggak takut gagal? Terus aku bertanya lagi, gagal yang kamu maksud itu apa? Gagal itu ada banyak. Gagal itu apa? Karena produknya nggak sesuai. Kalau produk nggak sesuai ya ganti produknya. Betul. Gagal gara-gara timnya pecah. Kalau timnya pecah, bikin lagi tim yang baru. Kalau misalnya gagal karena duitnya habis, cari lagi duitnya kayak gitu. Jadi istilahnya gagal itu tuh kita yang nentuin. Jadi kalau definisi gagal bagi aku itu adalah ketika kita berhenti, ketika kita nyerah. Jadi yang namanya apapun kesulitannya, selama kita mau bangun lagi, akan ada titiknya di mana kita sukses. Oke, aku kasih sedikit kesimpulan buat collabers. Jadi buat para teman-teman entrepreneur maupun woman-preneur di luar sana, dan demi mendukung kesetaraan gender juga, buat saya nggak laki-laki, nggak perempuan, siapapun yang mau jadi entrepreneur tuh boleh-boleh aja. So, kalau kalian mau jadi entrepreneur, bisa datang ke Kolabora, bisa ketemu juga di sini ada mentor-mentor yang luar biasa. Terima kasih Kak Naula udah berbagi, udah datang malam-malam ke Kolabora. Semoga sukses terus mecapannya. Aku sih kalau datang ke sini seneng banget Kak, tempatnya bagus banget. Terus makin juga semoga bisa IPO juga. Wah, amin. Dan juga yang penting adalah tidak berhenti berinovasi dan juga membantu penyedia-penyedia jasa dan juga membantu konsumen-konsumen. Semoga semuanya bertemu dalam aplikasi Makeupan. Oke, aku Theo, terima kasih. Naula, selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam.